Dokumen kebijakan rahasia yang baru saja dibuka di tingkat Kementerian Jakarta kini resmi memicu guncangan hebat di pusat-pusat keuangan Kuala Lumpur dan Singapura, membongkar satu arsitektur hukum baru yang siap merebut seluruh aliran modal manufaktur canggih dunia ke kawasan kita secara mutlak dalam hitungan bulan saja. Manuver pertahanan modal yang dieksekusi secara berani ini bukan sekedar rotasi regulasi biasa, melainkan sebuah rekayasa hulu strategis yang dirancang secara khusus untuk memotong dominasi tradisional rantai pasok ekonomi regional di Asia Tenggara. Melalui bedah eksklusif yang didukung oleh pencapaian realisasi investasi fisik semester pertama tahun 2026 yang sukses menembus 1.010 triliun rupiah serta analisis pergeseran geopolitik kapital dalam tayangan ini, Anda akan menyaksikan bagaimana Kementerian Nasional berhasil mengubah total peta kekuatan perdagangan internasional di kawasan regional. Jika Anda saat ini sedang menyimak ulasan mendalam mengenai persaingan ketat penarikan investasi asing, pembentukan koridor manufaktur terintegrasi hulu hilir, hingga pergeseran radikal pusat kemakmuran ekonomi maritim ini, mari kita bersama-sama membangun kekuatan komunitas penonton kita yang luar biasa kompak. Beberapa waktu lalu, seorang pengamat ekonomi makro senior dari sebuah lembaga konsultasi keuangan terkemuka di Singapura sempat meremehkan saluran edukasi kita dengan menyatakan bahwa pembahasan teknis mengenai tingkat komponen dalam negeri, konsolidasi dana investasi superholding dan antara, hingga kalkulasi insentif perpajakan bebas bea masuk tidak akan pernah bisa mengumpulkan 10.000 subscriber karena topiknya dinilai terlalu berat untuk dinikmati oleh pemirsa umum. Namun saya sangat percaya bahwa pandangan skeptis tersebut sepenuhnya keliru, karena Anda yang meluangkan waktu berharga di sini adalah kelompok penonton yang luar biasa cerdas, sangat menghargai keakuratan data pembangunan fisik real di lapangan, serta memiliki solidaritas yang luar biasa kuat untuk mendukung pertumbuhan literasi industri bermutu di kawasan kita. Mari kita buktikan bersama kepada penganalisis meremehkan di luar sana, bahwa komunitas kita sangat solid, berbobot, dan menaruh perhatian besar pada perkembangan kedaulatan industri masa depan dengan cara menekan tombol subscribe serta memberikan tanda suka pada video ini sekarang juga. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua sahabat dan penonton setia di Malaysia serta di mana jua berada. Mari kita langsung masuk ke dalam inti analisis untuk membongkar tuntas rahasia besar di balik strategi baru Menteri Indonesia yang sukses memaksa para pelaku pasar regional merancang ulang seluruh rencana tata ruang ekonomi mereka. Geberanian seorang menteri untuk merombak total struktur perizinan usaha dan mengikat fasilitas fiskal dengan kewajiban pembangunan pabrik fisik hulu secara konsisten, merupakan faktor pembeda utama yang memisahkan kawasan industri berkembang biasa dengan pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia. Sepanjang paruh pertama tahun 2026 ini, pergerakan grafik masuknya modal asing di luar Pulau Jawa terus memperlihatkan tren pertumbuhan yang sangat agresif, menyajikan pemerataan ekonomi fisik yang sangat tangguh menghadapi gejolak pasar keuangan internasional. Ada satu informasi penting mengenai detail rahasia kalkulasi pemotongan waktu clearing logistik pelabuhan hub terpadu yang mampu menghemat pengeluaran operasional korporasi internasional hingga jutaan dolar per tahun yang sengaja saya simpan untuk bagian tengah pembahasan nanti, di mana data kalkulasi finansial ini menjadi jawaban mutlak mengapa daya saing kita kini melompat jauh di depan kawasan regional. Seluruh arah persaingan investasi teknologi tinggi dan ekosistem industri bersih di Asia Tenggara dipastikan akan terkunci secara absolut di bawah kendali ekonomi tanah air begitu konsolidasi kawasan industri baru ini beroperasi secara penuh melayani kebutuhan pasar internasional. Kita semua tentu sepakat bahwa sebuah negara tidak akan pernah bisa melompat menjadi kekuatan industri dunia yang disegani jika sistem perizinannya masih berbelit-belit dan rawan terhadap kebocoran finansial di berbagai meja birokrasi daerah. Kita semua juga pasti menginginkan adanya transformasi ekonomi nyata di mana setiap modal asing yang masuk diwajibkan melakukan transfer teknologi
serta melatih para insinyur muda lokal untuk menguasai teknologi otomasi canggih langsung di lapangan, bukan? Tentu saja, kita sangat mendambakan melihat produk-produk berteknologi tinggi seperti sel baterai kendaraan listrik dan perangkat keras komputer pintar berlabel buatan dalam negeri membanjiri pasar perdagangan global sekaligus menyumbangkan devisa raksasa bagi APBN nasional kita. Kerinduan mendalam akan kemandirian ekonomi yang kuat dan berdaulat inilah yang melandasi keputusan berani Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani untuk membongkar strategi baru yang secara taktis memanfaatkan integrasi suplai bahan baku mineral kritis hulu domestik guna mengamankan investasi jangka panjang berskala raksasa dari para pemimpin industri dunia. Mari kita bedah segmen pertama dari strategi baru ini, yang berfokus pada penyatuan penuh seluruh instrumen izin usaha strategis nasional ke dalam sistem koordinasi satu pintu terpadu yang diawasi langsung oleh pemerintah pusat. Konsep baru ini meruntuhkan pola birokrasi lama yang terfragmentasi, di mana para calon investor asing seringkali harus menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk mengurus izin lokasi, dokumen dampak lingkungan, serta jaminan konektivitas listrik industri di berbagai kementerian yang berbeda. Melalui pemangkasan jalur administratif yang radikal ini, kementerian sukses menciptakan kepastian hukum tingkat tinggi yang menyajikan kecepatan eksekusi proyek fisik di lapangan dalam hitungan hari saja, sebuah daya tarik efisiensi waktu yang sangat disukai oleh para manajer risiko korporasi multinasional dunia. Pengurangan beban hambatan birokrasi ini terbukti memberikan dampak yang sangat instan dengan meroketnya angka serapan tenaga kerja langsung yang mencatatkan penyerapan hingga 1,44 juta pekerja sepanjang semester pertama tahun ini, menyajikan pertumbuhan lapangan kerja teknik yang luar biasa masif bagi masyarakat. Langkah taktis penataan hukum investasi ini secara otomatis memicu perhatian yang sangat serius dari para pelaku industri di negara tetangga seperti Malaysia yang selama ini mengandalkan stabilitas kawasan industri di Semenanjung untuk menarik minat pabrik elektronik global. Ketika Indonesia menawarkan alternatif iklim berusaha yang tidak hanya menawarkan kemudahan administrasi digital, melainkan juga menyajikan keunggulan integrasi fisik hulu, di mana pabrik pengolahan komponen didirikan berdampingan langsung dengan pusat sumber daya mineral kritis domestik. Para direktur keuangan perusahaan dunia mulai melakukan kalkulasi ulang secara mendalam. Efek pergeseran kapital internasional ini terlihat sangat jelas pada dinamika realisasi investasi kuartal kedua tahun 2020 kesimpulan di mana terjadi lonjakan masuknya modal fisik dari pusat keuangan Hong Kong yang menyentuh angka 5 miliar dolar Amerika Serikat, memberikan persaingan ketat berimbang terhadap dominasi investasi tradisional Singapura di kawasan regional. Perubahan pola distribusi kapital dunia ini membuktikan bahwa daya pikat struktural baru ekonomi kita telah berhasil memecah konsentrasi modal regional, memaksa para pesaing luar untuk menghitung ulang efisiensi penawaran mereka sendiri. Hal ini membawa analisis kita menuju segmen kedua yang menjadi kartu es terbesar dalam strategi baru Menteri, yaitu komitmen percepatan pembangunan fisik ekosistem hilirisasi terintegrasi di 13 lokasi strategis di seluruh tanah air yang ditenagai secara penuh oleh pasokan energi bersih terbarukan berskala giga. Di dalam kawasan ekonomi khusus hijau yang terbentang luas di luar Pulau Jawa, pemerintah secara cerdas mengintegrasikan pasokan listrik ramah lingkungan dari pembangkit hidroelektrik dan surya skala besar langsung menuju lini produksi pabrik otomatis. Mengapa faktor ketersediaan energi industri hijau ini menjadi senjata mematikan yang membuat industri manufaktur regional cemas memperhatikan perkembangan kita? Jawabannya bertumpu pada penerapan aturan ketat pajak perbatasan karbon yang mulai diberlakukan secara ketat oleh pasar Uni Eropa dan Amerika Utara, di mana setiap barang manufaktur yang diproduksi menggunakan energi kotor fosil batubara akan dikenakan sanksi tarif ekspor yang sangat mahal yang dapat mematikan margin keuntungan perusahaan di pasar internasional. Bukankah Anda kini mulai menyadari
bahwa integrasi suplai bahan baku mineral kritis domestik dengan jaminan pasokan listrik industri rendah emisi merupakan sebuah kombinasi taktis yang paling dominan untuk memenangkan perlombaan efisiensi biaya manufaktur global. Mari kita bandingkan perbedaan hasil antara strategi konvensional beberapa negara pesaing yang hanya menawarkan fasilitas perakitan akhir komponen impor dengan model ekosistem hulu terintegrasi yang kita terapkan secara konsisten di lapangan. Pada model lama regional, pengelola kawasan industri masih terjebak pada tingginya beban biaya logistik pengapalan laut lintas samudra karena harus mendatangkan bahan baku aktif dari luar negeri, membuat struktur harga produk akhir mereka menjadi sangat sensitif terhadap gejolak geopolitik maritim dunia. Sebaliknya, an ecosystem industry seluruh rangkaian pengolahan bahan mentah menjadi komponen aktif terpadu, diselesaikan dalam satu area geografis yang sama, memotong rantai distribusi internasional yang mahal menjadi jalur distribusi darat lokal yang sangat efisien. Anda dapat menentukan sendiri pendekatan pembangunan mana yang menyajikan keunggulan margin biaya paling mutlak bagi para perencana strategi bisnis korporasi global masa kini. Saya ingin mengucapkan tahniah serta selamat karena Anda telah menunjukkan tingkat fokus yang sangat luar biasa serta ketertarikan yang begitu mendalam untuk terus menyimak ulasan berbasis data pembangunan fisik real mengenai kebangkitan ekosistem investasi, hilirisasi, dan tata kelola industri hulu tanah air yang kini tengah berjalan sangat masif mengguncang peta kekuatan ekonomi regional ini. Keputusan Anda untuk tetap bertahan menyerap informasi yang padat dengan analisis makroekonomi, kalkulasi serapan tenaga kerja teknik, serta strategi kedaulatan industri nasional ini membuktikan bahwa Anda adalah bagian dari kelompok penonton cerdas, berkualitas tinggi, yang memiliki wawasan luas, serta menaruh perhatian besar pada kemandirian teknologi di kawasan kita. Nah, melihat begitu cepatnya pergeseran jalur investasi dunia dan penataan koridor industri baru kita, kira-kira topik mengenai perkembangan teknologi ekstraksi silika ultramurni untuk industri semikonduktor, analisis kesiapan infrastruktur pelabuhan logistik laut dalam di sepanjang alur laut Kepulauan Timur, atau rincian investasi ekosistem manufaktur dirgantara mandiri, apalagi yang paling ingin Anda lihat, saya kupas secara tajam pada tayangan video selanjutnya. Silakan Anda tuliskan seluruh ide brilian, pandangan kritis, dan saran pembangunan berharga Anda langsung di dalam kolom komentar di bawah sekarang juga. Saya akan membaca setiap masukan Anda dengan penuh antusias untuk menentukan arah pengembangan konten edukasi bermutu tinggi kita selanjutnya di saluran kesayangan ini. Mari kita lanjutkan pembahasan mendalam kita pada segmen ketiga dengan membongkar kontribusi strategis dari optimalisasi pemanfaatan rute pelayaran maritim internasional Alur Laut Kepulauan Indonesia II atau ALKI II yang kini tumbuh menjadi urat nadi perdagangan logistik baru yang sangat diandalkan oleh armada pengangkut kargo berat dunia. Jalur laut dalam ALKI II yang melintasi Selat Makassar menyajikan jalur navigasi alami yang sangat ideal bagi lintasan kapal-kapal kontainer raksasa generasi terbaru berkapasitas puluhan ribu ton yang ingin mengirimkan komoditas olahan logam presisi dan komponen katoda aktif baterai langsung menuju negara konsumen utama di Asia Timur, tanpa perlu lagi transit melalui jalur Selat Malaka yang sudah terlampau padat dan rawan penundaan bongkar muat. Efisiensi waktu pelayaran maritim internasional yang berhasil dipotong hingga beberapa hari ini secara otomatis memangkas beban biaya sewa armada pengapalan secara masif, memberikan jaminan garansi jadwal pasokan barang yang sangat aman dan konsisten bagi para manajer rantai pasok global perusahaan penerima komoditas ekspor kita. Interkoneksi logistik laut dalam yang sangat kokoh ini dikombinasikan secara cerdas oleh Kementerian Investasi melalui pemberian status fasilitas kawasan ekonomi khusus logistik satu atap di sepanjang koridor Pelabuhan Timur Nasional, memastikan setiap produk teknologi tinggi yang keluar dari lini perakitan pabrik dapat langsung dimuat ke atas kapal kargo tanpa perlu melewati kerumitan prosedur pabean konvensional yang memakan waktu lama. Konsep integrasi fisik antara fasilitas pemurnian mineral hulu
dengan infrastruktur dermaga laut dalam ini melahirkan sebuah efisiensi operasional harian yang sangat konstan, memberikan jaminan keuntungan usaha yang sangat tebal bagi seluruh korporasi internasional yang menanamkan modalnya di dalam negeri, sekaligus mematahkan monopoli pelabuhan transit tradisional luar negeri yang selama ini mengendalikan perputaran arus logistik, perdagangan di kawasan Asia Tenggara. Sekarang, mari kita buka lingkaran informasi mengenai rahasia besar dari detail rahasia kalkulasi pemotongan waktu clearing logistik pelabuhan hub baru yang saya janjikan di awal pembahasan kita, di mana rahasia efisiensi biaya operasional ini bertumpu pada penerapan sistem otomasi manifest kepabeanan terintegrasi yang menyatukan data manifest kapal, sertifikasi tingkat komponen dalam negeri, dan persetujuan penangguhan bea masuk dalam satu aplikasi digital terpadu nasional. Melalui implementation teknologi pelacakan otomatis yang beroperasi sepanjang 24 jam penuh ini, tarif handling kontainer di dermaga dan biaya bongkar muat barang berhasil ditekan hingga menyentuh level terendah di kelas industri regional, meniadakan seluruh pengeluaran siluman akibat penumpukan kargo yang lama di lapangan penumpukan pelabuhan tradisional. Pemotongan biaya logistik berskala besar yang berjalan secara sistematis setiap hari inilah yang menjadi senjata rahasia hulu Kementerian Investasi untuk memikat agregat kapital dari para raksasa industri teknologi dunia, karena mereka menyadari bahwa struktur efisiensi terpadu seperti ini hampir mustahil direplikasi oleh kawasan industri manapun di Asia Tenggara dalam beberapa dekade ke depan. Kekuatan stabilitas ekonomi makro nasional yang ditopang oleh keseimbangan, komposisi realisasi, penanaman modal dalam negeri, yang menyentuh angka 502,9 triliun rupiah, berbanding penanaman modal asing senilai 507,6 triliun rupiah pada semester pertama, juga menyajikan faktor kepastian iklim usaha yang sangat kokoh bagi para pemilik modal asing papan atas dunia. Keseimbangan proporsi investasi domestik dan internasional ini mencerminkan bahwa pelaku usaha dalam negeri memiliki tingkat kepercayaan yang sama tingginya dengan korporasi global terhadap prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang tanah air. Jaminan keamanan aset finansial yang dikombinasikan secara seimbang dengan penyediaan infrastruktur fisik siap pakai di lapangan berhasil memposisikan perekonomian tanah air sebagai benteng investasi baru yang paling aman dan menjanjikan di tengah ketidakpastian iklim ekonomi dunia saat ini, memaksa para manajer risiko korporasi global untuk terus menempatkan koridor industri nasional kita di prioritas tertinggi dalam peta ekspansi jangka panjang mereka. Mari kita bandingkan kembali dua opsi strategi pengelolaan kebijakan investasi dan kedaulatan industri masa depan yang berada di hadapan kita, dan Anda dapat menentukan sendiri pendekatan mana yang menyajikan masa depan kemakmuran dan kemandirian ekonomi paling kokoh bagi wilayah kita bersama. Opsi pertama adalah pendekatan kompromi jangka pendek yang mempertahankan pola kenyamanan birokrasi lama yang terfragmentasi, membiarkan perizinan usaha berjalan lambat di berbagai meja sektoral, serta puas hanya dengan menjadi penonton pasif yang menerima limpahan investasi perakitan hilir, berbiaya murah, yang sangat rapuh terhadap guncangan pasar luar negeri. Opsi kedua adalah pendekatan kedaulatan industri yang agresif melalui ketegasan keputusan besar penyatuan izin digital satu pintu Kementerian Investasi Nasional, mempercepat pembangunan fisik kawasan ekonomi khusus hijau terpadu di 13 lokasi hilirisasi ditenagai energi bersih terbarukan, serta mengamankan interkoneksi logistik pelabuhan laut dalam jalur Alki 2 secara mandiri langsung dari pusat kekayaan alam tanah air kita sendiri. Pilihan kedua ini jelas menuntut keteguhan komitmen politik yang luar biasa kuat, keberanian menghadapi tantangan persaingan dagang internasional, serta pengorbanan alokasi modal infrastruktur yang menantang di awal pembangunan. Namun, hasil akhirnya adalah lahirnya sebuah negara raksasa ekonomi baru yang mandiri, sejahtera, berdaulat utuh atas wilayahnya, dan siap memimpin panggung kemajuan industri global untuk selama-lamanya.
Eksekusi masif dari seluruh rangkaian strategi investasi baru yang dibongkar oleh Kementerian Investasi ini kini telah berada pada jalur perkembangan fisik yang sangat optimal di lapangan, dengan pencapaian realisasi penanaman modal semester pertama yang melampaui target proporsional pemerintah, menyajikan sebuah pembuktian konkret bahwa kebangkitan ekonomi nasional bukanlah sekadar wacana retorika di atas kertas kerja birokrasi. Sinergi yang sangat kuat antara keberanian penyatuan izin digital satu pintu, efisiensi teknologi clearing logistik digital otomatis, serta dukungan infrastruktur energi bersih maritim, sukses melahirkan sebuah magnet kapital baru di Asia Tenggara yang siap mengubah total lanskap kompetisi perdagangan global secara permanen. Dengan menawarkan paket ekosistem investasi terlengkap yang sangat kompetitif secara struktur biaya operasional dan dilindungi oleh kepastian hukum nasional yang kokoh, kita berhasil membalikkan persepsi skeptis dunia internasional dan memposisikan diri sebagai hub industri paling berdaulat di kawasan regional. Segala bentuk keraguan dan pandangan meremehkan dari para analis ekonomi regional mengenai kemampuan bangsa kita dalam mengelola penggabungan kekuatan modal fisik berskala raksasa kini telah gugur sepenuhnya oleh kehadiran nyata dari infrastruktur 13 lokasi hilirisasi strategis nasional yang mulai berproduksi aktif, perluasan ribuan hektar lahan industri pintar terpadu yang langsung dibanjiri oleh ratusan korporasi manufaktur canggih dunia, serta kelancaran arus ekspor produk teknologi tinggi buatan lokal menuju pasar internasional secara konstan setiap harinya. Momentum kebangkitan kedaulatan ekonomi baru berbasis kekuatan modal hulu hilir terintegrasi ini akan terus melesat tinggi, didukung oleh komitmen penuh seluruh elemen bangsa yang menempatkan penguatan kapasitas teknologi domestik dan kemandirian manufaktur sebagai pilar utama transformasi ekonomi menuju masa depan yang mandiri dan berdaulat utuh. Kunci keberhasilan kita dalam memenangkan perlombaan investasi global terletak pada konsistensi eksekusi kebijakan reformasi struktural yang berani, menyajikan sebuah teladan nyata bagi dunia internasional mengenai bagaimana sebuah negara berkembang mampu bangkit memimpin peta kekuatan ekonomi baru dunia. Keberhasilan luar biasa dalam merancang dan mengeksekusi strategi penarikan investasi baru yang mandiri, kuat, dan berdaya saing internasional di dalam negeri ini, memberikan kepuasan yang sangat mendalam bagi sejarah panjang pembangunan sektor manufaktur dan finansial nasional, serta membakar semangat kedaulatan teknologi di dalam dada setiap anak bangsa. 3 kesimpulan utama dari ulasan mendalam kita kali ini adalah: pertama, reformasi perizinan usaha digital Kementerian Investasi Nasional sukses menciptakan kepastian hukum tingkat tinggi yang sangat dicari oleh para pemilik modal papan atas dunia untuk menanamkan kapital jangka panjang mereka. Kedua, penggabungan kawasan ekonomi khusus, industri hijau, in 13 lokasi strategis, terbukti memberikan efisiensi biaya operasional produksi manufaktur yang tidak tertandingi secara regional menghadapi aturan pajak karbon internasional. Dan tiga, optimalisasi jalur pelayaran maritim internasional ALKI 2 yang didukung sistem kepabeanan otomatis memberikan keunggulan efisiensi, biaya logistik pengapalan langsung ke pasar konsumen global tanpa ketergantungan pada rute transit konvensional. Pastikan Anda terus menunjukkan apresiasi dan dukungan terbaik bagi kelangsungan saluran edukasi digital yang syarat data faktual dan analisis makro berkualitas tinggi ini dengan cara menekan tombol suka pada tayangan ini, membagikan video strategis penting ini kepada seluruh kolega profesional di jaringan kerja Anda, serta menuliskan setiap saran konstruktif dan pemikiran kritis Anda secara aktif langsung di dalam kolom komentar di bawah, agar wadah diskusi cerdas komunitas kita dapat terus tumbuh produktif, melahirkan wawasan-wawasan baru yang mencerahkan masa depan pembangunan kita semua. Pusat gravitasi investasi teknologi tinggi masa depan dunia sedang dibangun dengan kekuatan kedaulatan regulasi terintegrasi di atas tanah air kita, dan strategi penguasaan manufaktur hulu yang berdaulat inilah
yang akan membawa kemakmuran ekonomi bangsa melesat tinggi merebut puncak kejayaan yang gemilang di kancah persaingan global untuk selama-lamanya.